jawab. Yang kelima, ucapan terima kasih dari Ketua Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Halim. Dan yang terakhir, doa dan berkat penutup. Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai saja webinar pada malam hari ini sebagai ucapan syukur. Dan untuk kelancaran webinar kita, marilah kita berdoa bersama. Doa dipimpin oleh Romo Guntur. Kami silakan Romo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu dalam doa untuk membuka webinar kita pada malam hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami berterima kasih dan bersyukur atas rahmat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Semoga rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini sungguh membuat kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan yang Kau berikan dalam hidup kami. Berkatilah seluruh rangkaian acara kami, dari awal hingga akhir, semoga semuanya berjalan dengan lancar, sehingga umat-Mu dapat memberikan dan mendapatkan pemahaman iman bagi kehidupan perkawinan masing-masing. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Selanjutnya acara akan diambil alih oleh moderator. Ada pesan singkat sedikit dari Romo Guntur. Kami silakan Romo. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat malam semuanya. Terdengar ya? Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung dengan webinar Paroki Halim pada malam hari ini. Yang saya lihat ini ada 1.000 orang yang bergabung ya. Banyak sekali ya. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama menambah pengetahuan iman kita, menyegarkan kembali terkait dengan hakikat perkawinan Katolik, yang mungkin bagi sebagian besar dari kita semua, ada yang sudah tahu, tetapi ada juga yang belum tahu. Semoga pada malam hari ini, pembelajaran singkat kita bersama-sama sungguh-sungguh memberikan pemahaman yang utuh dan baik terkait dengan perkawinan Katolik, hakikat perkawinan Katolik ya. Maka sudah hadir bersama-sama dengan kita semua, itu Romo yang ganteng juga ya, tapi masih ganteng saya kayaknya. Ada Romo Triedi. Selamat malam Romo. Selamat malam Romo Guntur dan saudara-saudari semua. Jadi pembicara kita pada malam hari ini Romo Triedi. Saya akan memperkenalkan singkat kurikulum vitae dari Romo Triedi ini. Romo Triedi ini dosen hukum gereja di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, menamatkan studi S2 dan doktoralnya di Urbaniana Roma, lalu menjadi wakil rektor di Roma, dan saat ini juga menjadi wakil rektor di Seminari Tinggi Santo Yohanes Paulus Kentungan. Kasiannya hidupnya di seminari doang. Tapi dia calon uskup ya, kita doakan mungkin 10 tahun lagi jadi uskup Uskupan Agung Semarang. Amin. Amin ya. Amin. Lalu Romo Triedi juga aktif menjadi staf tribunal di Keuskupan Agung Semarang, dan saat ini masih mengajar hukum gereja bagi frater-frater di Universitas Sanata Dharma, Universitas Kepausan. Dulu ini saya muridnya Romo Triedi, maka sebagai murid yang baik, saya sungguh menghormati dan mengundang Romo Triedi ya pada malam hari ini. Maka langsung saja, saya tidak akan lama-lama, silakan Romo Triedi, waktu saya silakan untuk menggali tema yang kita berikan terkait dengan hakikat perkawinan Katolik, bagaimana perkawinan yang tidak sah, dan bagaimana nanti pengesahannya. Setelah pemaparan dari Romo Triedi, nanti kita akan tanya jawab bersama. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan dan lain sebagainya, unek-unek yang belum jelas, silakan ditanyakan mumpung ada ahlinya pada malam hari ini.
Waktu dan tempat silakan Romo Triedi, saya berikan sepenuhnya kepada Romo Triedi. Monggo Romo. Baik, selamat malam Romo, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih. Ya, sampai jumpa. Selamat bertemu dalam webinar Katekese Perkawinan di Gereja Santo Agustinus Paroki Halim Perdana Kusuma Jakarta ini. Terima kasih kepada Seksi Kerasulan Keluarga Paroki yang sudah menyelenggarakan ini dalam pendampingan dengan Romo Guntur. Sebenarnya Romo Guntur sudah bisa membagikan tema ini, tapi sebagai murid yang baik dan saya selalu taat kepada murid. Nah, kepada saya diberikan tema berkaitan dengan hakikat perkawinan, tetapi secara khusus melihat mengenai validitas perkawinan atau sejauh mana toh perkawinan Kristiani itu, perkawinan Katolik itu dianggap sebagai perkawinan yang sah, dan bagaimana cara mengesahkan jika ditemukan adanya perkawinan yang tidak sah. Saya sudah menyiapkan bahan yang akan saya bagikan, yang saya berikan. Tuh, bentar. Ya, baik. Pertanyaannya adalah ini yang akan kita buat selama 45 menit ke depan melalui pemaparan saya. Saya ingin berbagi tentang apa yang saya tekuni. Tadi Romo Guntur sudah menjelaskan bahwa selain mengajar, saya juga aktif terlibat di dalam pengadilan gerejani atau tribunal di Keuskupan Agung Semarang. Kerap kali berhadapan dengan kasus-kasus perkawinan, di mana ditemukan ada perkawinan yang tidak sah, lalu kemudian mereka ingin membatalkan atau yang tidak ingin membatalkan atau anulasi, membati atau perkawinan yang tidak sah, tapi kita masuk pada tentunya kita perlu melihat dulu bagaimana cara mendeteksi perkawinan Katolik yang dipandang sebagai sah menurut gereja. Maka ini yang akan kita buat meneropong gambaran perkawinan-perkawinan itu. Perkawinan di gereja kita lihat sebagai perkawinan yang menggembirakan, ya kan? Ibu bapak, saudara-saudari yang sudah menikah, kalau mengingat perkawinan itu perlu membahagiakan, gitu. Berbahagia, bergembira, seperti itu. Kalau kami di seminari ya mendengar itu ya berbahaya, berbahaya. Ya. Nah, bagaimana mendeteksi sahnya perkawinan Katolik? Saya ingin membagikan, sebenarnya ada 3 hal untuk melihat bagaimana sah tidaknya perkawinan Katolik. Maka bagi Anda yang terlibat di dalam tim kerja pendampingan keluarga, atau yang sungguh-sungguh dipandang sebagai katekis, prodiakon, atau kerap kali menjadi rujukan bagi pasangan suami istri yang mengalami persoalan dalam hidup perkawinan mereka, dan mereka mohon pencerahan sebenarnya perkawinan yang mereka hidupi itu sah atau tidak. Pertama, untuk mendeteksi sah tidaknya perkawinan Katolik, ditentukan dengan subjek perkawinannya, atau biasa dikatakan di dalam gereja adalah materia sakramentinya. Menunjuk pada siapa ini? Nah, gambar itu. Orang. Subjek perkawinan itu menunjuk pada perkawinan Katolik, subjeknya dipandang sah jika dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sampai sejauh ini, gereja belum menerima perkawinan sesama jenis. Kalau mungkin di pemerintah atau negara-negara yang lain itu sudah mulai menerima perkawinan sejenis, gereja masih tetap setia dengan ajarannya beribu-ribu tahun atau berpuluh-puluh beratus-ratus tahun. Tetap seorang laki-laki dan seorang perempuan. Tetapi tidak cukup itu saja. Tetapi mereka yang mau menikah harus juga mampu secara hukum. Maksudnya adalah bahwa orang yang mau menikah itu tidak terkena hal nikah. Maka Anda yang sudah menikah dulu masih ingat ketika mendapatkan kursus persiapan perkawinan.
atau sekarang menjadi katekese persiapan perkawinan. Dan ketika bertemu dengan romo paroki dalam kesempatan penyelidikan kanonik, Anda ditanya banyak hal. Nah, di sini sebenarnya romo paroki itu pastor paroki untuk menggali adakah halangan dari calon yang akan menikah. Nah, halangan-halangan itu apa saja, Romo? Mari kita lihat. Di sini saya menuliskan beberapa kanon. Kanon ini merujuk pada kitab hukum kanonik, yakni kitab undang-undang yang dimiliki oleh gereja. Ibu Bapak pernah melihatnya, bentuknya seperti ini. Jadi gereja itu memiliki kitab undang-undangnya tersendiri. Di dalamnya diatur semua hal berkaitan dengan status umat beriman Kristiani. Umat beriman itu adalah klerus, religius, dan juga kaum awam. Lalu berkaitan dengan sakramen-sakramen, berkaitan dengan tugas gereja mengajar, tugas gereja menguduskan, dan lain sebagainya diatur. Nanti untuk mengenal kitab ini, nanti Romo Guntur bisa membuka webinar yang lain yang diisi Romo Guntur. Nah, kanon-kanon itu merujuk pada pasal. Kalau kita mengetahui undang-undang sipil itu kan ada pasal-pasal. Nah, di sini juga ada pasal-pasalnya, tapi dinamakan sebagai kanon. Saya ingin membagikan secara singkat apa itu halangan-halangan nikah. Halangan-halangan nikah. Halangan nikah maksudnya adalah halangan yang ditentukan di dalam kitab hukum kanonik. Kitab hukum kanonik undang-undang gereja ini. Dan membuat orang tidak mampu menikah secara sah atau membuat perkawinan tidak sah. Jadi kalau seseorang terkena halangan perkawinan ini, maka dia tidak bisa menikah secara sah gerejani. Undang-undang ini bersifat menggagalkan, menghalangi seseorang untuk menikah. Nah, halangan nikah ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah halangan nikah kodrati. Ketika kita mendengar kata kodrat, kita langsung bisa mengingat bahwa halangan ini berasal dari hukum ilahi yang digariskan oleh Tuhan Allah dan itu mengikat semua orang. Bukan hanya orang Katolik saja, tetapi juga orang Islam, orang Hindu, Buddha, Konghucu, dan semuanya. Nah, orang yang terkena halangan nikah kodrati ini tidak bisa menikah. Karena apa? Untuk halangan nikah kodrati ini tidak pernah bisa diberikan dispensasi atau kelonggaran terhadap hukuman. Ini. Biasanya halangan ini berkaitan dengan kodrat perkawinan. Nanti saya akan menjelaskannya sedikit contoh-contohnya. Yang kedua adalah halangan nikah gerejani. Dengan kata gerejani, maka lebih jelas halangan ini siapa yang membuat? Otoritas gereja yang berwenang. Yang diikat siapa? Hanya orang Katolik saja atau mereka yang mau menikah dengan orang Katolik. Nah, karena halangan ini adalah halangan yang ditentukan oleh otoritas gereja, maka ada dispensasi, ada kelonggaran jika seseorang itu mampu memenuhi persyaratan untuk menghilangkan halangan yang ada. Nah, sedangkan dari sifatnya, halangan nikah itu bersifat publik dan juga tersembunyi. Maksudnya publik adalah apa? Seperti yang saya jelaskan, jika halangan-halangan itu ternyata bisa dibuktikan melalui dokumen-dokumen, melalui saksi, melalui keterangan-keterangan secara publik. Sedangkan tersembunyi, tentu saja kebalikannya. Halangan yang ditemukan tetapi ini tidak bisa dibuktikan secara publik, tetapi hanya diketahui dalam konteks penerimaan sakramen tobat antara imam dan Masih jauh. peniten itu sendiri. Ya, ini halangan nikah. Oh, Lalu kita akan melihat halangan-halangan nikah kodrati itu apa saja. Halangan yang mengikat semua orang dan tidak pernah bisa diberikan dispensasi. Ini dalam gereja merumuskan dan mengakui ada 4 halangan nikah kodrati. Halangan nikah impotensi. Nah, ini menjadi halangan nikah. Kalau orang terkena halangan nikah impotensi ini, maka orang tidak bisa menikah secara sah.
halangan nikah impotensi ini jika ditemukan ada sebelum pernikahan, tidak dapat disembuhkan dengan cara biasa, sifatnya abadi atau kekal. Ini, orang yang terkena halangan ini tidak pernah bisa menikah, tidak ada dispensasi. Yang kedua, halangan ikatan nikah. Halangan ikatan nikah maksudnya adalah apa? Orang yang masih terikat dengan perkawinan terdahulu tidak bisa menikah secara baru. Tidak bisa menikah yang kedua kalinya. Jelas ya? Dan yang ketiga, halangan nikah hubungan darah atau konsanguinitas garis lurus. Maksudnya adalah apa? Halangan ikatan nikah, halangan nikah yang berhubungan dengan garis hubungan darah antara bapak dengan anak. Jadi bapak tidak bisa menikahi anaknya. Ibu tidak bisa menikahi anaknya cowok. Kakek tidak bisa menikahi cucunya. Sebaliknya, seperti itu. Ini tidak akan pernah bisa diberikan dispensasi. Yang keempat adalah halangan nikah hubungan darah menyamping tingkat kedua. Menyamping tingkat kedua ini maksudnya adalah apa? Halangan yang muncul ketika orang ingin menikah antara kakak adik, ini tidak bisa. Kakak adik menikah tidak bisa. Ini menjadi halangan nikah kodrati. Tidak akan pernah ada yang namanya dispensasi untuk perkawinan satu saudara antara kakak dan adiknya. Nah, sedangkan halangan nikah gerejawi itu ada banyak. Ini halangan nikah yang ditentukan, dirumuskan oleh otoritas gereja yang berwenang, dalam hal ini adalah Tata Suci atau Paus di Vatikan, dan orang yang terkena halangan ini dapat menikah jika diberikan dispensasi atau kelonggaran. Contohnya adalah apa? Halangan nikah usia, halangan nikah beda agama. Ya, kita sudah tahu orang Katolik menikah dengan orang non-baptis. Misalnya menikah dengan orang Islam. Tidak bisa menikah begitu saja karena ini ada halangan. Maka untuk bisa menikah, maka diperlukan yang namanya dispensasi dari otoritas gereja yang berwenang. Namanya dispensasi disparitas kultus. Nah, lalu dalam kaitannya ini ada yang namanya bukan halangan tetapi larangan. Larangan nikah beda gereja antara orang Katolik dengan orang Kristen seperti itu. Lalu ada halangan nikah tahbisan suci, ini bagi kami para imam yang sudah orang-orang yang sudah mendapatkan martabat tahbisan, ketika kemudian keluar dari imamatnya atau menanggalkan jubahnya, dia tidak begitu saja bisa menikah secara sah gerejani. Tidak bisa, karena orang tersebut masih terikat dengan selibat yang dihidupi dari martabat tahbisan suci itu. Maka orang seperti ini kalau mau menikah harus meminta dispensasi atas selibat suci kepada siapa? Paus di Vatikan. Yang keempat, halangan nikah kaul kekal publik kemurnian. Ini lebih menunjuk pada kelompok religius, pada suster, pada bruder, atau frater seumur hidup yang mengucapkan kaul kekal publik kemurnian. Kemurnian itu menunjuk pada selibat, tidak menikah. Sama seperti tahbisan suci. Mereka yang keluar dari hidup religiusnya, lalu kemudian mau menikah, tidak bisa menikah secara gerejani. Karena masih terikat dengan selibat ini, kaul kekal ini. Yang kelima, halangan nikah penculikan. Orang ingin menikah dengan menculik calon yang akan dinikahi. Ini menjadi halangan. Orang tidak bisa menikah secara sah gerejani. Karena motivasi yang dituju adalah apa? Orang menikah itu pasti dengan kebebasan. Kebebasan dengan penuh sukacita, tanpa paksaan, tanpa rasa takut. Juga yang keenam, halangan nikah kejahatan. Maksudnya adalah orang membunuh pasangan orang lain untuk bisa menikah dengan pasangannya, atau membunuh pasangannya sendiri untuk bisa menikah dengan orang lain. Ini tidak diperkenankan. Ini adalah halangan nikah kejahatan krimen. Dan hanya satu pihak yang bisa memberikan dispensasi atas halangan nikah ini, yakni siapa? Paus.
Bapak Uskup tidak mempunyai wewenang, hanya paus saja. Yang ketujuh adalah halangan nikah hubungan semenda atau afinitas. Hubungan semenda itu adalah hubungan yang muncul dari ikatan perkawinan resmi, ikatan perkawinan sah. Misalnya adalah si A dan B menikah. Lalu kemudian si A ini mempunyai hubungan semenda dengan kakak-kakaknya si B. Nah ini, dengan ibunya si B, dengan bapaknya si B. 8. Halangan kelayakan publik atau publica honesta. Maksudnya adalah apa? Halangan yang muncul dari adanya pengetahuan secara publik akan ketidaklayakan seseorang. Misalnya adalah apa? Orang yang hidup bersama tanpa ikatan nikah. Kumpul kebo, atau bahasanya adalah konkubinat. Halangan nikah ini menunjuk bukan orang yang kemudian kumpul kebo, kemudian tidak bisa menikah. Bukan, malah harus dinikahkan orang kayak gini. Tetapi halangan nikahnya ini muncul ketika misalnya si perempuan ini sudah membawa anak, lalu kemudian teman kumpul kebonya mau menikahi anaknya ini tidak bisa. Yang kesembilan adalah halangan nikah pertalian hukum yang muncul karena adopsi. Tidak bisa kemudian bapak yang mengadopsi mau menikahi anak yang diadopsi. Ini tidak diperkenankan. Tetapi semuanya ini sekali lagi, halangan nikah gerejani ini menunjuk pada halangan yang ditentukan oleh otoritas gereja yang berwenang, dan juga ini hanya mengikat orang Katolik dan mereka yang mau menikah dengan orang Katolik. Dimungkinkan adanya dispensasi. Ini yang poin pertama tadi ya, mendeteksi sah tidaknya perkawinan Katolik. Yang pertama adalah apa? Subjek perkawinannya. Materia sacramenti, orang yang mau menikah. Ya, seorang laki-laki, seorang perempuan, dan mampu secara hukum tidak terhalang oleh hukum. Lalu yang kedua, yang menentukan sah tidaknya perkawinan Kristiani itu adalah kesepakatan nikah. Atau bahasanya kerap kali kita mengatakan sebagai konsensus kesepakatan nikah. Apa itu konsensus? Kita lihat di sini. Prinsip yang harus kita pegang adalah perkawinan itu dibentuk oleh karena adanya kesepakatan. Bukan dibentuk oleh karena cinta, dibentuk oleh karena mahar, dibentuk karena apapun, tidak. Tetapi kesepakatan nikah inilah yang membentuk perkawinan. Kesepakatan nikah yang dimaksud adalah janji. Janji kedua belah pihak antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membangun kebersamaan seluruh hidup. Nah, kesepakatan atau konsensus ini bisa membentuk sebuah perkawinan jika terpenuhi ketiga sifat dari kesepakatan ini. Apa saja? Yang pertama adalah jika kesepakatan itu, konsensus itu diungkapkan secara sungguh-sungguh. Maksudnya adalah sungguh-sungguh adalah tak ada kepura-puraan, simulasi. Atau maksudnya adalah apa simulasi? Antara yang ada di dalam hatinya sesuai dengan apa yang dikatakan atau keluar di mulutnya. Ada kesesuaian antara sisi batin dan sisi eksternalnya. Maka ketika berjanji orang itu mengatakan, saya nama siapa ingin mengambil siapa namanya menjadi istri atau menjadi suami dalam suka. Sungguh-sungguh bahwa ingin mengambil orang tersebut, orang tertentu ini sebagai pasangan hidupnya dengan seluruh konsekuensi yang ada dengan sifat dan tujuan perkawinannya, ini sungguh-sungguh muncul dari kesesuaian antara hati dan apa yang dikatakan di mulut. Yang kedua, kesepakatan itu harus bersifat penuh atau total, bunder, plenus, bisa dikatakan seperti itu. Bahwa bulat tidak ada satupun unsur hakiki perkawinan yang dikecualikan. Maksudnya apa, Romo? Maksudnya begini,
Kerap kali kami di dalam di Tribunal Gerejawi Keuskupan Agung Semarang banyak kasus-kasus anulasi perkawinan itu muncul karena disinilah, karena cacat pada bagian kesepakatan ini. Orang menikah tetapi sebenarnya di dalam hatinya dia menolak salah satu unsur hakiki perkawinan. Misal adalah dia menolak yang namanya kesetiaan kepada pasangannya. Dia menolak untuk memiliki anak. Mau menikah tetapi kemudian dalam hatinya, saya tidak mau punya anak. Atau mau menikah tetapi kemudian, saya hanya ingin menikah ini hanya untuk status saja. Seperti itu. Atau saya mau menikah tetapi saya tidak ingin bertanggung jawab. Nah, di sini ketika orang menikah tetapi ada unsur hakiki perkawinan yang dikecualikan secara positif, maka perkawinan itu cacat, tidak sah. Yang ketiga, sifat kesepakatan itu bebas atau liber. Maksudnya adalah apa? Orang menikah itu tanpa paksaan, tanpa ketakutan besar, tanpa adanya ancaman dari luar dirinya. Ingat di sini dari luar dirinya, bukan dari dalam. Kalau dari dalam bisa saja, duh saya deg-degan nih mau menikah, saya gimana ya? Apakah saya bisa menjadi suami atau saya bisa menjadi istri yang sungguh setia, yang sungguh baik, yang sungguh bertanggung jawab untuk pasangan saya. Ini kan seperti halnya orang ketika akan maju menghadapi ujian akhir kan seperti itu. Kalau ini tidak menggagalkan perkawinan, tetapi di sini kesepakatan itu harus bebas jika kesepakatan itu tanpa adanya paksaan, tanpa adanya ketakutan. Ini. Karena kebebasan itulah yang dijunjung tinggi dalam sebuah perkawinan. Nah, konsekuensinya adalah perkawinan dikatakan tidak sah bila yang pertama, kalau tidak ada konsensusnya, kalau tidak ada yang namanya janjinya. Contohnya adalah ini, orang yang menikah secara siri, atau nikah kampung, nikah adat, nikah di bawah tangan, seperti itu, oleh gereja Katolik dipandang bahwa di sana tidak ada konsensus. Maka perkawinan yang dilangsungkan itu tidak sah. Romo, saya sudah menikah. Menikah di mana? Nikah siri. Nah, tidak bisa dikatakan sebagai perkawinan. Sama saja tidak ada perkawinan. Ini. Yang kedua, orang menikah tetapi ada cacat konsensus atau dikatakan defektus konsensus. Tidak terpenuhi ketiga sifat dari konsensus itu. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi. Pertama, jika orang yang mau menikah itu tidak mampu mengucapkan kesepakatan nikah. Karena apa? Berdasarkan Kanon 1095, itu karena orang tidak mampu menggunakan akal budi yang cukup. Orang yang terkena gangguan kejiwaan, orang yang mengalami kegilaan, idiot, depresi berat, atau orang yang mabuk, orang yang mengkonsumsi obat-obatan, itu nggak bisa kalau ketika menikah seperti itu. Nggak bisa, tidak bisa menggunakan akal budinya. Atau orang yang cacat berat membentuk pandangan tentang perkawinan. Sungguh-sungguh orang tersebut tidak bisa memikirkan gambaran perkawinan. Ketika ditanya, mau menikah, mengapa kamu mau menikah? Tujuan perkawinan itu apa? Ya seperti halnya, misalnya ada kejadian, mau menikah, kenapa? Perkawinan bagi kamu apa? Perkawinan ya seperti ya relasi saja, teman saja seperti itu, enggak bisa. Yang ketiga, jika terdapat alasan psikis sehingga orang tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan. Contohnya adalah apa di sini? Orang yang mengalami misalnya hiperseks, orang yang mengalami kelainan atau eh, kecenderungan orientasi seksual yang tidak wajar, orang yang mengalami misalnya eh, masokis, bestialis, orang yang narsis sekali itu juga bisa masuk pada bagian ini. Jadi ada alasan psikis. Yang kedua adalah cacat konsensus itu kalau ada kekeliruan atau penipuan. Keliru mengenai hakikat dan tujuan perkawinan, mengenai pribadi atau sifat yang menjadi tujuan langsung atau utama, atau adanya penipuan mengenai sifat pribadi pasangan. Misalnya adalah apa? Contohnya kalau yang penipuan ini,
orang, misalnya seorang perempuan sudah mengalami pengangkatan rahim, maka dia kan tidak bisa melahirkan. Tetapi ketika dalam masa pacaran, kemudian mau menikah, pasangannya bertanya, besok kita mau punya anak berapa? Lah kamu pengen berapa? Yang perempuan bertanya seperti itu. Saya inginnya 1 atau 2. Iya, padahal dia tahu kualitas dirinya bahwa dia tidak bisa melahirkan karena rahimnya sudah diangkat. Dia melakukan penipuan untuk mendapatkan kesepakatan perkawinan. Jika ini nanti terbukti setelah perkawinan, maka perkawinan dikatakan tidak sah karena dia menutupi, melakukan penipuan. Yang ketiga, simulasio seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, saya tidak ingin mengulangi lagi. Tidak adanya kesesuaian antara sisi lahir dan sisi batin. Ini. Lalu, poin yang ketiga yang membuat perkawinan tidak sah adalah tata peneguhan nikah atau biasa dikatakan sebagai forma kanonika. Forma kanonika itu apa? Forma kanonika itu adalah tata peneguhan kanonik bahwa seorang Katolik itu terikat taat kepada tata peneguhan ini, bahwa dia kalau ingin menikah harus dilakukan di depan otoritas gereja, ordinaris wilayah, pastor paroki, saja imam lain atau diakon yang sudah mendapatkan delegasi. Di beberapa tempat itu juga ada awam yang ditunjuk secara resmi oleh uskup karena situasinya mungkin karena kekurangan tenaga imam atau diakon, maka awam-awam yang cakap itu dipilih. Tetapi tidak cukup perkawinan itu dilakukan di hadapan imam, tetapi juga 2 orang saksi. Maka seorang Katolik kalau mau menikah harus terikat ini, taat pada tata peneguhan kanonik ini. Harus dilakukan di hadapan seorang imam dan 2 orang saksi atau di depan otoritas gereja. Ya. Ini 3 hal inilah yang menjadi ukuran landasan bagi kita untuk melihat, mendeteksi sah tidaknya perkawinan Katolik. Sekali lagi, pertama tadi tentang subjeknya orang yang menikah, ya kan? Yang kedua berkaitan dengan kesepakatan nikahnya bersifat penuh, sungguh-sungguh, dan bebas. Dan yang ketiga adalah tata peneguhan kanonik ini. Nah, sekarang saya ingin membagikan bagaimana caranya kita membantu saudara-saudari kita yang mengalami kebingungan di dalam menghidupi perkawinannya atau ketika ada persoalan. Solusi yuridis dan pastoralnya seperti ini. Pertama, saya ingin membagikan kepada Anda semua, saudara-saudari, prinsip utama yang harus kita pegang sebagai tenaga pastoral yang diminta bantuannya oleh pastor paroki untuk melakukan pendampingan atau pelayanan pastoral kepada keluarga-keluarga. Pertama, prinsip utama yang dipegang adalah jika perkawinannya sah dan tidak bermasalah. Nah, ini berarti kan perkawinannya sudah sah, memenuhi 3 kriteria tadi, dan tidak bermasalah maksudnya adalah harmoni seperti itu. Ini menjadi ideal perkawinan. Pasangan-pasangan yang hidup dalam perkawinan sah dan tidak bermasalah inilah yang menjadi contoh atau teladan bagi keluarga-keluarga yang lain yang memiliki persoalan. Lalu yang kedua, jika orang itu perkawinannya sah, tetapi bermasalah. Sah tetapi ingin bubar. Sah tapi ingin bubar. Maka apa yang harus kita lakukan? Tidak kemudian serta-merta, ya sudah kita bantu mereka dengan malah ngompor-ngompori atau memprovokasi, sudah bubarlah saja. Tidak. Yang pertama, ajaklah mereka dengan bantuan-bantuan pastoral yang ada. Untuk apa? Mencoba sekuat tenaga jika ada kesempatan peluang untuk mempertahankan perkawinan. Bantu mereka untuk mendatangkan mereka. Silakan datang ke Romo Paroki, menceritakan apa yang menjadi persoalannya, supaya Romo Paroki juga bisa membantu mereka. Ya. Atau juga dengan cara yuridis.
adalah apa? Gereja mengakui dan diatur di dalam kitab hukum kanonik ini yang namanya pisah ranjang. Berpisah ranjang dulu selama beberapa saat sebagai kesempatan untuk akhirnya saling berefleksi, merenungkan mengapa ada persoalan ini dan mengapa ada keinginan untuk bubar. Sebenarnya bisa diperbaiki atau tidak. Masa untuk merenung. Setelah itu kemudian disatukan kembali. Biasanya pisah ranjang ini juga membantu pasangan-pasangan untuk akhirnya menemukan penyebab dan akhirnya bisa mencari solusi yang terbaik. Atau dengan diputus, pemutusan ikatan perkawinan. Ini kalau sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan perkawinan, diputus. Siapa yang mempunyai kewenangan nanti akan dijelaskan. Kemudian perkawinan yang tidak sah tetapi tidak bermasalah. Inilah tema kita. Tema dari webinar ini. Sadar atau tahu baik pasangan itu sendiri atau salah satu dari pasangan itu atau romonya atau orang lain. Tahu bahwa perkawinan mereka itu tidak sah tetapi mereka itu hidupnya harmonis, tidak bermasalah, mereka hidup bahagia, tetapi ditemukan tidak sahnya perkawinan mereka. Maka bantuan yang kita berikan apa? Bukan malah ngompor-ngompori mereka, "Dah kamu tidak sah kok, pisah saja." Tidak seperti itu. Tetapi sebaliknya, kita membantu mereka, bawalah mereka kepada Romo Paroki, dibantu untuk disahkan perkawinan ini. Karena kita lihat keluarga ini baik, harmonis, bisa menjadi teladan, hidup mereka membahagiakan, maka bantu dengan pengesahan perkawinan. Dengan namanya, ada dua bentuk, konvalidatio simplex atau pengesahan biasa, dan sanatio in radice atau namanya penyembuhan pada akar. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Yang keempat adalah perkawinannya sudah tidak sah dan semakin ingin bubar. Jadi dosanya dua ini, bukan dosanya. Ya kan? Tetapi situasinya semakin rumit ini. Sudah perkawinannya tidak sah, tetap dan akhirnya mereka tidak bisa mempertahankan perkawinan mereka lagi. Pengen bubar. Nah, disinilah yang kerap kali akhirnya masuk ke meja tribunal, ke pengadilan gerejawi yang kami tangani. Yakni apa? Pasangan-pasangan yang memohon untuk pembatalan ikatan nikah atau anulasi. Anulasi. Baik. Sekarang saya ingin memperlihatkan bagaimana seandainya perkawinan itu sah. Tadi sebenarnya sudah saya jelaskan pada bagian sebelumnya ini, tetapi ini lebih tajam. Jika perkawinan itu sah, kalau mereka ingin bertahan ya didukung dengan bantuan-bantuan pastoral seperti yang saya katakan tadi. Kalau mereka ingin bubar, kita tahu perkawinan mereka itu adalah sah, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan perkawinan dan ingin sekali bubar. Maka pisah ranjang atau putus, pelepasan. Nah ini tadi, putus. Bagaimana cara memutus ikatan perkawinan itu? Siapakah otoritas yang berwenang untuk melakukan pemutusan ikatan nikah? Ini ada beberapa otoritas yang berwenang. Yang pertama adalah paus, melalui kongregasi-kongregasi atau departemen yang mendapat delegasi atau kewenangan untuk mengurusi itu. Ya, atau bisa dilakukan oleh aturan atau hukum, bisa dilakukan oleh otoritas gereja di keuskupan, bisa Bapak Uskup, atau bisa Romo Dekenat kalau di Jakarta, atau juga oleh Romo Paroki. Ini. Lalu yang kedua, bagaimana jika perkawinan itu tidak sah? Maka kalau ingin bertahan, kita bantu mereka dengan dua hal ini. Lalu kalau ingin bubar, seperti tadi anulasi. Nah, saya hanya ingin memberikan panorama singkat saja berkaitan dengan anulasi ini. Anulasi adalah proses pembatalan ikatan nikah. Dibatalkan karena apa? Karena sejak semula perkawinan mereka itu tidak sah. Tidak sahnya karena apa? Entah karena adanya halangan, entah karena cacatnya kesepakatan, atau entah karena cacatnya tata peneguhan kanonik atau forma kanonika tadi.
Ya, kita selalu menunjuk pada 3 hal tadi yang bagian depan untuk melihat sah atau tidaknya perkawinan. Maka kalau ada faktor yang membuat perkawinan itu tidak sah, maka dibantu dengan ini. Dan biasanya mereka yang memohon pembatalan itu karena mereka sungguh-sungguh tidak bisa lagi mempertahankan perkawinan mereka. Maka syaratnya adalah apa? Mereka harus mengajukan surat permohonan kepada tribunal yang berwenang. Kalau misalnya berasal dari paroki Halim, maka harus memohon kepada Tribunal Keuskupan Agung Jakarta. Membuat surat permohonan yang dibantu oleh Romo Paroki untuk menyusunnya. Karena tidak begitu saja. Lalu kemudian pihak tribunal membuktikan caput nullitatis atau landasan pembatalan melalui persidangan. Ini jika perkawinan tidak sah. Nah, sekarang poin yang terakhir untuk menjawab tema kita. Bagaimana cara mengesahkan perkawinan itu? Nah, ini. Pengesahan yaitu pengesahan biasa, konvalidatio simplex, dan sanatio intradici atau penyembuhan pada akar. Pertama saya ingin menjelaskan apa atau yang dimaksud dengan pengesahan biasa ini. Ya, pengesahan biasa atau konvalidatio simplex. Ini. Pengesahan biasa, namanya pengesahan berarti tujuannya adalah mengesahkan perkawinan yang semula tidak sah. Ya. Maksudnya di pengesahan berarti membereskan atau membantu mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak sah menjadi sah. Tetapi syaratnya untuk pengesahan perkawinan ini syaratnya adalah satu dan itu jelas adalah apa? Kita yakin secara moral bahwa perkawinan mereka harmonis. Perkawinan mereka tidak berada di dalam ambang kehancuran. Ya. Syaratnya itu. Kita membantu untuk mengesahkan perkawinan itu jika hidup perkawinan mereka harmonis. Kalau perkawinan itu biasanya sudah berada di ujung tanduk, mereka ingin berpisah, tidak bisa mempertahankan dan sudah siap untuk bercerai. Nah, kita untuk apa mengesahkan? Nanti malah kemudian tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya lagi. Nah, ini. Pengesahan biasa. Biasa, kata biasa itu menunjuk pada cara atau prosedur. Biasa itu menunjuk pada seperti halnya orang yang menikah. Maka dari itu pengesahan biasa ini nanti seperti orang yang mau menikah. Ada pendaftaran, ada pengumuman, ada penyelidikan kanonik, lalu ada tata perayaannya juga. Nah, syarat untuk pengesahan biasa itu pertama, jika ditemukan tidak sahnya perkawinan itu karena hal-hal ini. Pertama, karena adanya halangan nikah. Kedua, karena cacat tata peneguhannya. Dan ketiga, cacat kesepakatan atau konsensus atau janji nikahnya. Maka jika ini ada cacat salah satu dari ini, salah satu saja ya, salah satu dari ketiga ini cacat atau tidak ada, tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidak sah. Maka untuk mengesahkan harus diketahui pada bagian mana ini tidak sahnya. Nah, lalu kalau cacatnya itu berkaitan dengan adanya halangan nikah, maka untuk mengesahkan, maka harus dibantu untuk menghilangkan halangan yang ada. Dengan cara apa? Meminta dispensasi. Ini. Lalu yang ketiga, diperlukan untuk konvalidatio simplex atau pengesahan biasa ini adalah renovatio konsensus atau pembaruan kesepakatan. Kesepakatannya diperbarui karena apa? Di sini kesepakatannya cacat. Kita ingat tadi apa yang membentuk perkawinan? Yakni kesepakatan. Kesepakatanlah yang membentuk perkawinan. Kalau tidak ada kesepakatan sama saja tidak ada perkawinan. Maka untuk memperbaiki itu perlu dilakukan pembaruan kesepakatan yang cacat. Oleh siapa ini? Oleh kedua pihak yang mengindahkan, yang mengetahui
adanya forma kanonika, bila halangan nikah atau cacat kesepakatan itu sifatnya publik diketahui banyak orang, atau ada cacat tata peneguhannya. Atau yang kedua, oleh pihak yang sadar saja, secara diam-diam, misalnya salah satunya. Salah satunya. Bila halangan ini bila halangan nikah atau cacat kesepakatan bersifat tersembunyi. Prosesnya seperti ini. Orang seperti hanya mengurus perkawinan biasa, seperti yang saya katakan tadi. Daftaran, penyelidikan, kanonik, pengumuman, perayaan nikah, dan akhirnya perkawinan yang sudah disahkan ini dicatat dalam Liber Baptismorium atau buku baptis dan buku perkawinan. Contohnya apa ini? Contohnya Convalidatio Simplex ini. Contohnya seperti ini. Ya, misalnya orang Katolik menikah dengan orang Kristen. Lalu mereka menikahnya di mana? Di hadapan pendeta saja, di gereja Kristen. Di gereja Kristen, karena keduanya sama sekali tidak tahu. Apalagi yang Katolik tidak tahu bahwa menikah itu juga dia sebagai orang Katolik itu terikat dengan tata peneguhan kanonik. Lalu dia menikah di hadapan pendeta di gereja Kristen. Lalu dalam perjalanannya dia tahu, loh ternyata saya orang Katolik itu harus menikah mengikuti tata peneguhan kanonik di hadapan imam dan 2 orang saksi. Ini bagaimana? Datang kepada Romo Paroki. Gimana Romo? Lalu kemudian sebagai orang Katolik, karena kamu menikah di KUA, menikah di hadapan pendeta saja, tidak di hadapan imam, dan tidak ada dispensasi atas tata peneguhan kanonik, maka perkawinanmu dipandang sebagai tidak sah. Maka dari itu, kamu harus membereskan, mengesahkan perkawinan itu. Apalagi pasangannya yang Kristen juga kooperatif. Dia juga, baik Romo, enggak apa-apa Romo. Saya juga akan membantu dia supaya dia bisa menghayati imannya, bisa ke gereja dan bisa mengikuti Ekaristi, bisa komuni dengan baik lagi. Maka dibantu dengan pengesahan biasa ini. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Berkaitan dengan cacat tata peneguhan. Lalu berikut adalah prosedur pengesahan biasa atau konvalidatio. Ini biasanya bagi para imam dan para sekretariat penanggung jawab kantor sekretariat paroki ini. Yang harus dilakukan ini, pertama melapor pastor paroki ketika menyadari ketidaksahan perkawinan, dilayani oleh pastor paroki perkawinannya, lalu mengikuti KPP, bisa dilaksanakan oleh pastor paroki sendiri secara singkat, ada penyelidikan kanonik juga. Lalu kemudian surat baptis terbaru itu sebagai dokumen-dokumen yang harus disertakan, pengantar ketua lingkungan, surat perkawinan sebelumnya. Lalu ada pengumuman 3 kali. Tapi dalam hal ini kewenangan pastor paroki untuk bisa memberikan dispensasi. Lalu ada perayaannya bisa dilakukan secara sangat sederhana. Misalnya cukup di ruang doa atau di kapel di paroki, hanya di hadapan imam dan 2 orang saksi. Lalu tidak perlu dicatatkan sipil lagi karena sudah ada akta perkawinan sebelumnya. Lalu yang ke-9 ada testimonium matrimonii. Ini. Berikutnya, poin yang terakhir adalah penyembuhan pada akar atau sanatio in radice. Maksudnya adalah apa? Yang disembuhkan pada akarnya itu pada bagian mana toh? Perkawinan itu tidak sah atau yang membuat perkawinan tidak sah. Syaratnya adalah penyembuhan pada akar ini jika dari perkawinan itu pertama kesepakatannya ada atau kesepakatannya tidak cacat. Kalau kesepakatannya cacat, maka dibantu dengan konvalidatio atau pengesahan biasa tadi. Tetapi di sini kesepakatannya tidak cacat. Tetapi cacatnya itu, tidak sahnya itu disebabkan oleh minimal satu ini. Ada halangan nikah, yang kedua, cacat tata peneguhan. Ini. Lalu dibantu bagaimana caranya? Halangan yang ada
Cacatnya tata peneguhan itu dihilangkan dengan cara memberi dispensasi. Lalu kemudian disinilah yang membedakan dengan pengesahan biasa. Tidak dibutuhkan pembaruan kesepakatan atau tidak dibutuhkan pernikahan atau mengungkapkan janji nikah yang baru. Enggak. Di sini hanya pemberesan secara administratif saja. Ini. Siapa pihak yang berwenang untuk membantu penyembuhan pada akar ini? Hanya ada dua. Tahta Suci Vatikan dalam hal ini adalah Paus, khususnya jika dispensasi itu kewenangannya hanya dikeluarkan oleh Tata Suci. Atau yang kedua adalah Uskup Diosesan. Bapak Uskup bisa mendelegasikan ini kepada Vikaris Jenderal atau kepada orang lain. Ya. Prosesnya adalah melalui Romo Paroki. Ya. Romo Paroki membuat permohonan sanatio in radice kepada Uskup Diosesan. Lalu setelah diberikan, lalu dicatat di dalam buku baptis dan buku perkawinan. Ini cara prosedurnya yang membedakan ini. Ya. Melapor pastor paroki bila salah satu pihak saja jika akarnya pada tata peneguhan kanonik. Jika akarnya tidak adanya dispensasi pastor paroki, yang mengetahui langsung bisa memproses tanpa kehadiran yang bersangkutan. Maksudnya seperti ini, ada contoh kasus. Contohnya adalah orang menikah beda agama. Kita tahu tadi ya, beda agama itu adalah halangan perkawinan. Tetapi halangan tersebut bisa diberikan dispensasi. Nah, orang Katolik menikah dengan orang Islam. Menikahnya di gereja. Ya, Romo parokinya tahu bahwa ada halangan. Nah, tetapi mungkin karena Romo parokinya terlalu sibuk, Romo parokinya lupa memintakan dispensasi atas adanya halangan beda agama ini. Lalu kemudian saking sibuknya lupa memintakan dan akhirnya dinikahkan. Dalam perjalanan waktu Romonya tahu, sadar, waduh, pasangan itu belum saya mintakan dispensasi. Berarti kan perkawinan itu kan tidak sah toh. Karena belum ada dispensasi beda agama. Nah, maka dari itu yang tahu siapa? Yang tahu adalah Romo Paroki. Dan karena kelalaian atau kesalahan Romo Parokinya, maka Romo Paroki bisa memproses, membereskan atau mengesahkan perkawinan yang tidak sah itu secara pribadi. Tanpa memberitahu kepada orang yang sudah menikah itu. Nanti kalau diberitahu malah rame, apalagi datang, perkawinanmu tuh ternyata belum sah karena saya lupa. Wah, bisa jadi rame, malah mereka bisa minta, ya sudah Romo dibatalkan saja. Wah, itu malah bikin masalah, ya kan? Lalu prosedurnya dilayani oleh uskup, diajukan oleh pastor paroki. Juga dituntut adanya katekese persiapan perkawinan, tetapi tidak bersama-sama, cukup dengan wawancara pribadi oleh pastor parokinya saja. Lalu penyelidikan kanonik oleh pastor paroki pada pihak yang mau hadir saja jika akarnya pada tata peneguhan kanonik. Atau jika akarnya tidak adanya dispensasi, tidak perlu penyelidikan kanonik. Seperti contoh kasus tadi, karena yang lupa romonya, nggak perlu romonya kemudian memanggil mereka untuk penyelidikan kanonik. Nggak perlu, nggak dibutuhkan. Yang keenam, dibutuhkan surat baptis terbaru, pengantar ketua lingkungan, dan surat perkawinan sebelumnya. Jika diketahui, jika ini ada pihak, salah satu pasangan, itu tahu bahwa adanya ketidaksahan perkawinan ini. Kalau tidak tahu, tidak cukup. Tidak perlu pengumuman, tidak ada perayaan perkawinan baru, hanya perayaan berupa pemberesan administratif saja. Dan tidak perlu dicatatkan secara sipil, dan nanti mendapat testimonium matrimoni yang baru. Ini. Demikian. Saya kembalikan kepada moderator untuk mempertajam melalui contoh-contoh atau melalui kasus-kasus yang ingin atau pertanyaan. Monggo. Terima kasih Romo Triedi atas pemaparannya yang sungguh sangat luar biasa, memberikan pencerahan dan memberikan wawasan baru bagi kita dan semuanya ini. Kita langsung saja, setelah ini kita akan masuk dalam sesi
tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya supaya tidak rebutan, silakan menulis di kolom chat nama dan asal parokinya, baru nanti saya akan menunjuk nama Bapak Ibu semua untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya atau ingin Saya Romo. sesuatu? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Mari. Pak Gerald ya. Oh, ya. Selamat malam Romo, Ya. Tri. Selamat malam, Romo Bapak. Guntur. Selamat malam Bapak Ibu semua. Bagi saya, ya penjelasan dari Romo tadi sangat-sangat membantu pemahaman saya. Kebetulan saya ketua lingkungan di salah satu provinsi di Agustinus. Saya pernah mengungkapkan kepada Romo kami bahwa banyak sekali masalah perkawinan di tempat kami Romo. Dan setelah saya memahami penjelasan Romo tadi adalah terbanyak di antaranya itu adalah perkawinan tidak sah tetapi tidak bermasalah. Sebagian besar masalah itu, tetapi Romo ada juga masalah-masalah yang kalau saya simpulkan begini Romo. Terhadap sebuah pertanyaan ada dua. Pertama Romo, terhadap sebuah perkawinan itu yang ingin dianulasi, itu penyebab anulasi itu dilihat sebelum perkawinan atau setelah mereka menikah atau setelah resmi menjadi pasangan suami istri Romo. Itu pertama. Yang kedua Romo, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mulai permohonan dan tribunal itu mengabulkan sebuah perkawinan untuk dianulasi Romo. Terus yang ketiga Romo, ada juga di lingkungan kami orang Katolik yang begini Romo, ada yang meninggalkan istrinya kemudian hidup bersama, ada yang meninggalkan suaminya dan kemudian hidup bersama dengan pasangan barunya, dengan seorang laki-laki yang masih bujang. Ada yang dengan terang-terangan membawa orang ketiga masuk dan berdiam di dalam rumah itu. Nah, terhadap tiga contoh ini Romo, apakah perkawinan mereka bisa disahkan? Kalau bisa, apa persyaratannya Romo? Mohon maaf Romo, saya ingin bertanya Romo soal itu. Masih banyak lagi yang akan saya tanyakan, tapi mohon izin Romo, boleh Romo memberikan pencerahan kepada kami soal pertanyaan saya tadi Romo. Terima kasih Romo. Ya, mari Romo langsung dijawab saja. Langsung aja ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Gerald untuk pertanyaannya dan juga upaya untuk membantu umat yang Bapak mendapatkan tanggung jawab dari para Romo. Yang pertama, penyebab anulasi itu kapan diukur? Ya, seperti yang saya katakan, anulasi atau pembatalan perkawinan itu untuk melihat bahwa perkawinan itu sejak semula tidak sah. Maka biasanya diukur yang paling kentara adalah jika benih-benih ketidaksahan itu, bukti-buktinya itu sudah bisa diketahui sejak sebelum perkawinan. Oh, iya. Nah, kalau itu kuat sekali sejak sebelum perkawinan, maka itu menjadi bukti atau landasan yang kuat untuk akhirnya kita mendapatkan kepastian hukum bahwa perkawinan ini sejak awal tidak sah. Tetapi juga tidak cukup pada awal, tetapi juga dilihat berikutnya setelah orang itu menikah. Misalnya yang kerap kali kami temui adalah mereka memohon perkawinan biasanya karena mereka sudah bercerai secara sipil ya. Kemudian setelah sipil mereka ingin memohon kejelasan status perkawinan mereka apakah bisa dibatalkan. Yang paling sering muncul itu karena apa? Karena adanya ketidaksetiaan. Misalnya karena perselingkuhan, relasi dengan pihak ketiga, ya. Relasi dengan pihak ketiga. Dan landasan itu begitu kuat, yakni bahwa orang tersebut sebenarnya kalau tadi melihat ada namanya simulasi kan,
ketidaksesuaian itu tadi. Bahwa orang itu mengecualikan kesetiaan terhadap pasangannya. Lalu kami melihat, dilihat itu, sejak kapan? Apakah pada saat pacaran dia sudah misalnya gonta-ganti pacar? Atau bukan gonta-ganti, ketika berrelasi dengan orang ini, dia juga sudah berselingkuh atau belum? Misalnya ya, contohnya seperti itu. Jadi bukti-bukti yang ditemukan sebelum perkawinan pada masa pacaran sampai kemudian mendekati keputusan itu untuk menikah itu menjadi bukti yang kuat. Lalu kemudian setelah menikah. Lalu yang kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengurus anulasi? Nah, ini tergantung dari kebijakan atau karya tribunal masing-masing. Ya. Masing-masing. Tribunal Keuskupan Agung Jakarta, saya tidak tahu bagaimana. Di Keuskupan Agung Semarang, biasanya yang kami layani adalah mengikuti antrian ya. Antrian. Siapa yang memasukkan permohonan itu, kami catat, kami terima, lalu kemudian kami proses. Ya. Kalau misalnya dari kasusnya atau persoalannya itu jelas sekali, landasan untuk membatalkan itu jelas sekali, maka ya kami katakan, kami meminta bahwa ini segera untuk disidang, lalu dalam persidangan itu kemudian kami memanggil pihak yang bersangkutan, suami istri atau mantan suami, mantan istri, kemudian menghadirkan saksi-saksi, baru kemudian kami memutuskan. Itu. Jadi lama tidaknya tergantung dari dinamika setiap tribunal. Ya. Lalu yang ketiga, beberapa contoh tadi, pasangan-pasangan meninggalkan. Tadi pertanyaannya apa ini? Saya kurang tahu padahal. Apakah bisa dinikahkan atau tidak gitu? Di-on-kan dulu. Di-on-kan dulu. Ya, apakah pernikahan dari 3 contoh yang kami sampaikan tadi, Romo, bisa disahkan? Bisa karena disahkan. begini, Romo. Ya, karena begini, Romo. Kelihatan sudah bertahun-tahun mereka menyandang status seperti itu dan nyaman saja seperti itu, Romo. Jadi kira-kira mohon arahan terhadap pasangan seperti ini bagaimana, Romo? Apa yang harus kami sampaikan kepada mereka persisnya terhadap perkawinan mereka, karena mereka sudah mempunyai istri atau suami di tempat lain, sekarang mereka hidup kelihatan ya bahagia, tapi semua kita tahu bahwa mereka sudah punya suami atau sebelumnya sudah punya istri, Romo, seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak. Kalau berkaitan dengan kasus-kasus seperti itu, sebenarnya disinilah yang namanya pendampingan pastoral bagi keluarga-keluarga. Maka seksi kerasulan keluarga inilah yang kemudian mempunyai tugas berat, PR ya, bagaimana mendampingi orang-orang seperti ini. Tentunya jika mereka adalah sesama kita orang Katolik juga akhirnya bisa menjadi batu sandungan bagi warga sekitar, ya kan? Ya, Pasti itu, pasti menjadi sandungan. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya orang tersebut masih terikat dengan perkawinan dan itu belum diceraikan, maka diajak untuk akhirnya kembali. Inilah jalan pertobatan yang bisa dilakukan, ya. Itu. Saya rasa disinilah peran dari pendamping, peran dari prodiakon atau ketua lingkungan di sanalah menjadi ujung tombak untuk membantu kerasulan ini. Begitu. Ya. Mohon izin Romo, boleh dari Halim? Ya, ini dari Pak Roni dulu, baru nanti Pak Iwan ya. Pak Roni, Paroki Halim. Suaranya. Oh iya, terima kasih. Ya, sebelumnya, saya tadi sudah chat dan sebenarnya pertanyaan saya berkaitan dengan yang sudah ditanyakan oleh pertanyaan pertama tadi. Jadi langsung skip. Oke, ya. Baik. Terima kasih. Lanjut, Pak Iwan, silakan bertanya setelah itu dari Kalvari. Baik. Terima kasih Romo, selamat malam. Ya. Selamat malam juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Begini Romo, saya terima kasih sekali dapat pencerahan dari Romo tadi bahwa kami sudah
Ya, kami telah menikah selama 20 tahun. Baru tahu, halo? Ya, Iya Pak, kedengeran ya. Ya. jelas. Begini. Permasalahan bukan terhadap kami, tapi kami seringkali mendapat keluh kesah atau ada keluarga-keluarga bermasalah, namun mereka enggan untuk langsung menghubungi romonya. Di mana keluarga itu nampak awalnya harmoni saja, tidak ada masalah. Nah, dengan pencerahan seperti Romo tadi, sebetulnya mereka sudah tahu jawabannya, terus tanya ke kita dengan alasan ingin mencari celah untuk bercerai. Bagaimana sebaiknya kami memberikan tanggapan, mohon arahannya Romo? Gimana Romo Guntur? Ayo. Romo Tri lah. Ini fakta, gitu. Maksudnya gitu. Jadi kami bersyukur gitu kalau semuanya ideal, harmoni itu memang bebas aja, tapi tidak menutup kemungkinan yang sudah puluhan tahun pun mereka tiba-tiba retak dan hancur berantakan, itu tidak jarang. Ya. Gitu. Baik Bapak, seperti yang menjadi prinsip umum tadi ya, prinsip utama yang kita pegang sebagai tenaga-tenaga pastoral yang akhirnya berhadapan langsung dengan saudara-saudari kita, pasangan-pasangan yang bermasalah. Kalau sebenarnya kita melihat bahwa perkawinan mereka itu sah, ya, perkawinan mereka sah ya, saya katakan sah di mata kita dengan ukuran kita, 3 hal itu tadi tercukupi semua, tidak ada masalah, tapi mereka berencana untuk bubar. Ya, kita yang pertama adalah kita bantu dengan cara-cara pastoral kita. Kita bantu, kita dekati seksi kerasulan keluarga, atau kita bantu dengan berbagai macam cara. Kalau di paroki ada yang namanya marriage encounter tidak, Romo? Masih SKK Romo. Apa? Masih kita membentuk SKK Romo. Timnya Romo. Ya ada. Nah, itu kan itu juga bisa menjadi perpanjangan tangan. Atau kalau memang sungguh-sungguh akhirnya tidak mampu atau tidak mau mendengarkan mereka, coba jalan terakhir dibawa ke Romo. Ya kasihan Romo itu kerap kali hanya dikeluhi pada bagian nggak enaknya. Ya kan? Ya. Tapi kalau mereka akhirnya sesudah dengan berbagai macam bantuan pastoral diajak mungkin misalnya ya salah satu yang di sini dibuat oleh Paroki Kota Baru Yogyakarta ini bagus sekali, mereka menggunakan kegiatan namanya family gathering, lebih-lebih mengumpulkan keluarga-keluarga tanda kutip bermasalah, semacam ada rekoleksi retret secara khusus menemukan apa yang menjadi penyebab utama dari relasi yang tidak baik itu antar pasangan. Nah, itu kalau akhirnya sudah dibantu dengan berbagai macam cara dan mereka tetap ingin, ya sudah, kami angkat tangan, kami mau tidak bisa mempertahankan perkawinan ini, ya sudah, kembalikan kepada hak mereka, ya, bukan hak kita. Kita sudah mengusahakan yang terbaik. Kalau dengan usaha itu ternyata tidak bisa membantu mereka dan mereka bersikeras untuk itu, ya sudah, keputusan ada di tangan mereka. Tetapi kita punya itikat baik. Begitu, Pak. Terima kasih, Romo. Ya, Romo. Lanjut dari Ito, Paroki Kalvari, silakan. Ya, selamat malam Romo Edi, selamat malam Romo Guntur. Secara singkat, saya ingin menanyakan tentang halangan nikah kodrati yang menyebabkan tidak sahnya suatu perkawinan. Yang nomor 1 adalah halangan nikah impotensi. Terus terang saya belum membaca kanonik 1084, tapi kalau impotensi itu adalah untuk laki-laki saja, Romo. Nah, bagaimana dengan yang untuk perempuan? Misalnya dia penyakit kelaminnya untuk yang perempuan, misalnya penyakit kelamin dan ataupun yang sifatnya menular menyebabkan kata-kata segala macam. Ini kasus real soalnya. Dan pasangan ini sudah menikah 17 tahun dan ternyata terbukti memang selama 17 tahun tidak bisa memiliki anak. Bahkan semakin lama itu semakin tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan. Nah, ini dari sisi tidak hanya dari sisi laki-laki, tapi dari sisi perempuan yang memiliki penyakit kaklamium atau penyakit yang itu. Nah, karena ketidakharmonisan di dalam hubungan itu, hubungan
suami istri itu yang menjadi akar dari masalah-masalah lainnya, masalah kekerasan, masalah ketidaksetiaan itu berakar dari hal itu selama 17 tahun dan itu semakin parah. Nah itu bagaimana dengan kaitan dengan yang tadi halangan kodrati tapi dari sisi perempuan, bukan impotensi tapi ini dari sisi Ya. kalau impotensi kan hanya untuk laki-laki saja, ini ada kekurang setaraan mungkin itu dan pendapat Romo seperti apa untuk hal tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak siapa tadi? Ito. Oh Pak Romo. Ito, Pak Ya. Ito berkaitan dengan halangan nikah impotensi. Saya ingin sedikit menambahkan, halangan nikah impotensi itu tidak hanya berlaku untuk laki-laki saja. Perempuan juga mengenal yang namanya halangan nikah impotensi, halangan impotensi dengan nama istilah vaginismus. Ya kan? Vaginismus. Atau sebenarnya halangan nikah impotensi itu kan maksudnya ketidakmampuan seorang laki-laki atau seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi ada disfungsi ereksi, disfungsi juga apa ya? Frigiditas itu juga. Ya, ada barangnya tetapi tidak berfungsi. Ini ada barangnya tetapi tidak berfungsi, itu disfungsi. Ya. Sedangkan yang satunya adalah tidak ada barangnya. Misalnya adalah apa? Misalnya kalau kita tahu bahwa apa namanya kita ngomong apa adanya, penisnya kecil sekali tidak bisa melakukan penetrasi, atau bahkan pernah ditemukan kasus di mana ada seorang perempuan yang memiliki vagina, tetapi vaginanya terlalu kecil sehingga mengalami kesulitan untuk melakukan hubungan suami istri. Dan sudah melakukan berbagai macam operasi, tetapi tidak bisa dan selalu kesakitan. Maka di sini ketidakmampuan seseorang melakukan hubungan seksual, disfungsi ereksi atau disfungsi untuk melakukan penetrasi inilah yang menjadi menggagalkan perkawinan. Orang tidak bisa menikah. Tetapi sekali lagi dari Kanon 1084 Aturan Hukum Gereja mengatakan impotensi untuk melakukan persetubuhan yang mendahului perkawinan dan bersifat tetap, entah dari pihak laki-laki, entah dari pihak perempuan, entah bersifat mutlak, entah relatif, menggagalkan perkawinan dari kodratnya sendiri. Maka nggak bisa. Ya, ini syaratnya adalah apa? Tidak bisa kemudian yaudah impotensi tidak, tetapi sudah ada sejak sebelum menikah, tidak tersembuhkan dengan cara biasa, sifatnya selamanya abadi, dan akhirnya membuat seseorang itu tidak mampu melakukan hubungan seksual dengan siapapun. Ini. Kalau yang tadi Bapak katakan adanya penyakit kelamin itu tidak masuk pada halangan nikah impotensi ini. Itu soal yang lain. Tetapi sekali lagi saya tambahkan, halangan nikah impotensi berbeda dengan lemah syahwat ya. Lemah syahwat itu kan berarti orang itu bisa, misalnya kalau lemah syahwat itu kan laki-laki ya, bisa ereksi tetapi tidak bisa bertahan lama. Halangan nikah impotensi juga tidak bisa dikenakan ketika misalnya orang sebelumnya baik-baik saja normal kondisinya, menikah, dan setelah menikah misalnya ya 2 hari setelah menikah kemudian pada saat bulan madu kecelakaan lalu mengakibatkan salah satu pasangannya itu mengalami impotensi. Lalu kemudian diklaim ini ada halangan nikah impotensi. Tidak. Karena tidak ada sejak semula. Lalu bagaimana pernikahan ini? Ya tetap sah. Begitu, Pak. Semoga menjelaskan. Sudah, Pak Ito? Ya, terima kasih Romo, Pak Ito. Kita lanjut, ada penanya. Ini Yudi dari Paroki Kota Wisata, silakan. Mic-nya bisa dinyalakan. Selamat malam Romo Triedi dan Romo Guntur. Ya, selamat malam. MBSP. Ya, mari. Saya menangani katekumen di paroki itu, katekis. Jadi banyak yang ada beberapa permasalahan yang mau saya tanyakan mengenai perkawinan. Yang pertama mengenai perkawinan adat. Ada orang-orang yang menjadi Katolik dan mereka perkawinan adat. Dan perkawinan adat itu kadang-kadang saya lihat ada yang memang bertentangan dengan hukum gereja. Misalnya
adat di Banyuwangi itu memang penculikan, jadi harus diculik dulu baru menikah. Nah, untuk yang perkawinannya itu dipandang oleh gereja itu tidak sah secara syarat, tetapi mereka hidupnya baik-baik saja, lalu mereka mau menjadi Katolik salah satu atau salah duanya, suami istri, mereka apakah perlu ada semacam pemberesan lagi, Romo? Itu yang pertama. Nikah adat, nikah siri, atau apapun juga yang dipandang oleh gereja tidak sah, gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, kalau katekumen itu dari Kristen, menikah secara Kristen, dua-duanya sudah dibaptis secara Kristen, bercerai secara hukum sipil, salah satunya menjadi Katolik, kemudian mereka mau menikah secara Katolik, apakah diperbolehkan? Tuh. Jadi posisinya itu waktu belajar katekumen sudah bercerai, gitu ya. Lalu ada sempalannya juga, yaitu kalau mereka menikah yang kedua, artinya sudah menikah Kristen, sah, saya anggap sah, sudah dibaptis dua-duanya, bercerai, menikah lagi juga secara Kristen juga, atau secara yang lain, bukan Kristen, lalu dua-duanya mau menikah, lalu mau masuk menjadi katekumen, padahal si A, si B, pasangan ini A sudah pernah menikah Kristen, si B sudah pernah menikah juga secara Kristen, mau masuk menjadi Katolik, itu apakah perlu pemberesan nikah padahal dia tahu bahwa pasangannya itu masih hidup? Seperti itu. Yang ketiga, ya ini hubungannya juga, gereja itu memandang perkawinan di luar Katolik itu apakah cerai atau sah perkawinan itu, apakah setingkat, enggak, artinya begini. Ada perkawinan yang dengan syarat, dengan korban, dengan apa gitu ya, sehingga dianggap pemaksaan, tidak ada kebebasan, itu ketika mereka menjadi Katolik, apakah perlu pemberesan? Itu saja, Romo. Terima kasih. Ya. Monggo Romo, langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Nah, ini kasus-kasus yang menarik ini ya, yang ditemui di lapangan kan. Yang pertama, nikah adat bagaimana, Romo? Tadi saya sudah menjelaskan pada bagian salah satu unsur atau ukuran untuk melihat mendeteksi sah tidaknya perkawinan Katolik itu melalui kesepakatan nikah. Ya. Kesepakatan atau perkawinan itu tidak sah jika yang pertama tidak ada kesepakatan. Nah, tidak ada kesepakatan salah satunya apa? Nikah siri, nikah kampung, nikah adat, nikah bawah tangan atau bawah meja, nikah kontrak. Itu tidak dipandang oleh gereja bahwa itu tidak ada perkawinan. Nah, maka kalau tidak ada perkawinan, maka tidak sah. Bentuk perkawinan seperti apa yang dilakukan tidak sah. Apalagi nikah adat ya. Karena nikah adat itu kan hanya dilakukan sah secara adat, tetapi kan tidak ada pencatatan secara sipil, toh? Tidak ada catatan sipilnya. Ada yang ada, Romo. Ada yang ada. Nah, dari mana? Karena undang-undang perkawinan negara kita mengatakan bahwa perkawinan yang diakui sah oleh negara adalah perkawinan yang dilangsungkan melalui institusi atau lembaga keagamaan tertentu. Saya tidak tahu, Romo, apakah ada pemalsuan atau saya tidak tahu. Nah, itulah. Maka dengan berbagai macam contoh nikah siri dan lain-lain, gereja mengatakan dan menilai bahwa itu tidak ada perkawinan, maka tidak sah perkawinan yang dilangsungkan seperti itu. Ya, tidak sah. Maka kerap kali terjadi bentrokan antara nikah adat dengan nikah gereja seperti yang Pak Yudi katakan tadi. Ya, karena pernah suatu kali ada kejadian juga kan kalau tidak salah di Indonesia bagian timur juga mengatakan seperti itu. Mungkin saya bisa salah karena informasi yang saya dapat nikah adat dulu, setelah nikah adat baru kemudian dibawa nikah gereja, tetapi Romo yang mau menikahkan katanya menemukan halangan dan tidak bisa menikah. Dan akhirnya Romonya mendapatkan pemaksaan. Nah, itu katanya loh, saya tidak tahu. Lalu yang kedua, ya, berkaitan dengan, tadi yang nikah adat tadi ya, nikah adat bagaimana kalau mau dibaptis, gitu pertanyaannya. Kalau mau dibaptis nikah seperti itu, bagaimana? Nah, sudah kalau dia mau dibaptis ya dibantu, tetapi
dibantu, tetapi kemudian juga disadarkan bahwa pernikahan seperti itu yang tidak dicatatkan di sipil itu dan pernikahan model seperti itu tidak diakui oleh gereja. Maka dari itu dibantu dengan cara bagaimana? Ya dinikahkan lagi. Menikah secara resmi, ya, secara resmi. Yang kedua, orang Kristen menikah dengan orang Kristen dalam perjalanan mereka bercerai. Lalu salah satunya kemudian dibaptis dan mau menikah. Bagaimana gereja memandang perkawinan? Gereja memandang perkawinan orang Kristen dengan orang Kristen yang dilangsungkan di gereja Kristen di hadapan pendeta dan 2 orang saksi adalah perkawinan yang sah. Nah, ini perkawinan yang sah. Seperti halnya kalau orang Islam menikah dengan orang Islam di KUA, lalu mereka bercerai, itu sama. Gereja tetap melihat bahwa perkawinan mereka yang dilangsungkan sesuai dengan agama mereka, itu kalau di agama mereka sah, maka gereja juga mengakui bahwa perkawinan itu adalah sah. Maka jika orang itu kemudian mau menikah, dibaptis bagaimana? Diterima di dalam gereja Katolik, monggo, boleh diterima. Tetapi kalau mau menikah, nanti dulu. Loh Romo, kami sudah bercerai. Perceraian secara sipil tidak mempunyai efek yuridis apapun bagi gereja Katolik. Ya, tidak mempunyai efek yuridis apapun. Maka kalau kamu mau menikah, kamu harus memberikan perkawinanmu terdahulu dengan ikatan nikah, halangan ligamen. Maka harus dibereskan. Gimana cara membereskannya, Romo? Nah, misalnya kalau orang tersebut kan akhirnya dibaptis menjadi Katolik kan, ya. Kalau mau menikah lagi dia sebagai orang Katolik ya dibantu dengan cara bagaimana? Pertama kalau mau membereskan dengan cara membatalkan anulasi. Ini memohon anulasi kepada tribunal gereja. Begitu. Yang ketiga tadi berkaitan dengan malah lupa ya. Apa Romo Guntur tadi? Pertanyaan ketiga. Pak Yudi tadi bisa diulangi yang ketiga? Pak Yudi? Sudah ya? Sudah dijawab semua? Yang ketiga belum, Tur. Tapi aku lupa ya. Tadi terkait dengan itu, Romo. Terkait dengan perceraian sipil sudah Romo jawab, Romo. Sudah ya? Iya. Oke, ya wes. Oke. Oke, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih Romo. Ya, makasih. Sudah tidak ada lagi yang bertanya ya? Romo, apakah saya boleh tanya lagi, Romo? Oh ya, terakhir silakan. Pak Girat silakan. Romo, dua pertanyaan singkat. Pertama, gereja membatasi hubungan darah itu pada lapisan mana, Romo? Apakah cucu dengan cucu atau pada level cicit dengan cicit? Karena beberapa perkawinan tradisional masih mengawini anak paman. Karena kadang sepupu kandung juga seperti itu, Romo. Yang kedua, Romo, apakah gereja Katolik mengenal perkawinan pisah harta, Romo? Terima kasih. Pisah harta. Romo. Ya. Silakan Romo yang pertama dulu, Romo, terkait kesemendaan. Kesemendaan. Ya, berkaitan dengan hubungan semenda, dikatakan halangan nikah hubungan semenda. Sebentar Bapak ya, supaya saya mendapatkan kejelasan satu kok. Itu diatur pada Hukum Gereja Kanon 1092. Mengatakan seperti ini, hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Hubungan semenda dalam garis lurus. Maksudnya adalah hubungan semenda tadi yang saya katakan. Hubungan yang muncul dari perkawinan yang sah antara suami dengan semua saudara pihak istri. Atau sebaliknya, antara istri dengan semua saudara pihak suami. Tetapi halangan nikah ini adalah apa? Misalnya, jika A dan B menikah, lalu kemudian dalam perjalanan mereka akhirnya berpisah karena kematian ya. Berpisah karena kematian, dia tidak bisa menikah dengan ibunya atau bapaknya dari pasangannya. Paham Bapak?
Siap, Romo. Paham ya? Dia tidak bisa menikahi dengan mertuanya, gitu loh. Nah, tidak bisa menikah dengan mertuanya. Itu. Tetapi kalau yang dikatakan tadi Romo Guntur tidak hanya kesemendaan. Kelihatannya Bapak juga bertanya tentang hubungan darah keseluruhan ya Pak ya? Siap, Romo. Maksudnya pada lapis keberapa mereka bisa saling menikah, Romo? Pada lapis keberapa mereka Jadi misalnya dua pasangan ini masih memiliki satu kakek, masih ya. dari turunan satu kakek, apakah bisa atau satu moyang gitu, Romo? Sebentar Pak, saya ingin membantu menjelaskannya dengan kalau yang diatur oleh hukum gereja itu adalah halangan hubungan darah garis menyamping tingkat 2. Tingkat 2. Maka yang tidak pernah bisa diberi dispensasi adalah perkawinan antara kakak adik, saudara sekandung. Ya, kakak adik. Tetapi kalau hubungan darah garis menyamping tingkat 3 dan keempat, misalnya paman menikahi keponakannya, ya, tante menikahi keponakannya, itu hubungan darah garis menyamping tingkat 3. Ini adalah halangan, tetapi bisa dimintakan dispensasi. Atau menikah sesama, apa namanya ini, sepupu gitu ya, sepupu. Ya, betul Romo, itu Nah, maksudnya. sepupu ini bagaimana Romo? Ini adalah halangan hubungan darah garis menyamping tingkat 4. Ini halangan nikah gerejawi, tetapi bisa dimintakan dispensasi. Kalau sudah lebih dari itu, udah enggak ada halangannya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu semua, cukup ya? Saya mau bertanya, Romo. Waduh, ya satu terakhir, singkat saja. Selamat malam, Romo. Saya mau bertanya. Saya punya suami, saya kan agamanya Katolik, nikahnya Katolik. Tapi dia lebih menguasain ke agama Kristen, lebih ke gereja Kristen. Jadi saya tuh harus bagaimana, Romo? Menurut Romo pendapatnya gimana? Mbak siapa namanya? Namanya siapa? Mbak Geni Ramalho. Nah, suaminya dia Katolik tapi suaminya Kristen. Gitu ya Romo Guntur ya? Iya, dan dia sering ikut ibadah di gereja Kristen ya? Suami saya Katolik juga, tapi dia lebih tertarik ke ibadah Kristen. Ya, tapi dia lebih tertarik untuk ibadah di Kristen. Iya, lebih menguasain ke Kristen. Nah, terus pertanyaannya bagaimana Romo ini ya? Iya. Tarik lagi ke Katolik. Tarik tambang. Tarik lagi ke Katolik. Apa yang kurang menarik dari gereja Katolik? Gitu dong. Oh, langsung dimarahin suaminya itu. Oh iya, gimana Pak? Gimana? Peneguhan kanonik ya Romo ya. Misalnya dia Katolik menikah dengan Kristen, apa saja hal yang harus diperhatikan. Kalau itu tidak ada syarat-syaratnya, maka pernikahan itu tidak sah tentu saja. Mereka yang sudah bercerai secara sipil, orang yang sudah bercerai secara sipil, gereja Katolik tidak mengakuinya, tidak menerima perceraian secara sipil. Harus diurus kembali sampai ke tribunal gerejawi. Dan pada akhirnya seseorang mendapatkan status liber. Seperti itu. Jadi perceraian sipil kita tidak mengakuinya. Tapi pernikahan dari agama lain tentu saja kita mengakuinya. Itu Bapak Ibu semua, jangan kabur dulu ya, jangan kemana-mana. Tahan dulu. Setelah ini masih ada acara lagi dari paroki. Nanti kita juga belum foto-foto ya. Nah, ini mantap nih. Terima kasih atas semuanya dari Sabang sampai Merauke ini penuh. Acara saya lanjutkan pada MC, silakan. Mik. Terima kasih Romo Edi, terima kasih Romo Guntur.
Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, kita sampai juga pada penghujung acara. Selanjutnya mungkin Bapak Paulus selaku Ketua Seksi Kerasulan Keluarga memberikan ucapan terima kasih. Silakan Bapak Paulus. Baik, terima kasih Pak Pembawa acara atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang terhormat Tri Edi Warsono, materi pada kegiatan malam hari ini. Yang saya hormati Romo Guntur selaku moderator sekaligus pastor pendamping pada kegiatan malam hari ini. Kemudian yang terkasih teman-teman tim IT dari paroki sini, Mas Morit maupun Mas Fran, serta panitia kecil yang membantu pelaksanaan kegiatan dan Mbak Yohana. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Bapa yang telah merahmati kita, sehingga acara di malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Ini suatu yang luar biasa. Kalau kata Romo Guntur kemarin, ini adalah acara paling pertama. Kenapa? Karena paroki Halim ini baru berdiri, berarti memang baru ada acara ini. Kemudian baru dibentuk seksi-seksinya di paroki, dan ini adalah pertama kali seksi kerasulan keluarga dari seksi-seksi yang lain yang mengadakan kegiatan yang pertama sekali, sehingga ini sebagai pilot proyek kalau saya bilang begitu. Kami kemarin ragu-ragu, kira-kira ada peminatnya enggak? Kira-kira nanti ada yang ingin ikut acara ini enggak? Ekspektasi kami kemarin kemungkinan orang Jakarta itu orang sibuk, jadi susah mencari peserta. Tetapi sesuatu yang luar biasa, Romo. Ternyata laporan tim kami sore tadi sudah melaporkan bahwa link yang kita siapkan penuh total, artinya full, benar-benar tidak ada yang masuk lagi. Ada beberapa teman kami sampai WA, saya mau ikut tapi tidak bisa masuk, saya bilang. Karena memang full sudah, yang disiapkan 100, yang masuk pun sudah 100. Jadi luar biasa, ini satu catatan yang luar biasa. Romo Tri yang saya hormati, izin sedikit melaporkan, awal dari kegiatan ini terselenggara karena ide dari kami, tapi yang mendorong adalah Romo Guntur. Kenapa begitu? Karena Romo Guntur belum lama di sini, begitu sudah tugas di sini, ternyata cepat sekali bisa mendeteksi bahwa di antara umatnya ternyata memang ada ditemukan yang kehidupan perkawinannya yang ternyata belum sah secara hukum seperti yang disampaikan Romo tadi. Sehingga beliau pernah ngomong ke saya, ini perlu harus kita selesaikan. Akhirnya saya sebagai ketua seksi kerasulan keluarga beride mengadakan seminar seperti ini, salah satu ide saya. Tetapi waktu itu saya kebingungan siapa yang bisa ngomong tentang perkawinan Katolik. Saya masih bingung nyari profesor mana ini yang bisa ngomong seperti ini. Tapi rupanya ternyata Romo Guntur juga akhirnya yang memberikan solusi. Beliau menyampaikan bahwa saya punya teman yang seorang profesor hukum, ternyata Romo Edi yang dihubungi. Jadi seperti itu latar belakangnya sehingga terjadi kegiatan malam hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selaku Ketua Seksi Kerasulan Keluarga di Paroki Baru ini, saya sangat perlu mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Romo Tri Edi Warsono yang telah memberikan suatu materi yang sangat-sangat berguna. Karena jujur, mungkin tidak hanya saya, mungkin yang lain merasakan bahwa saya sudah puluhan tahun menikah, tetapi jujur saya tidak terlalu paham juga. Apa yang disampaikan Romo tadi benar-benar sesuatu yang baru. Padahal saya sudah menikah sudah puluhan tahun. Mestinya saya paham, tapi ternyata saya juga masih banyak nggak paham. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga merasakan itu. Sehingga sekali lagi terima kasih Romo Edi. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya pribadi menjadi tahu, mungkin teman-teman saya yang ikut dalam kegiatan ini juga semakin tahu, atau yang belum tahu pun menjadi tahu, dan
saya berharap bisa diaplikasikan pada kehidupan rumah tangganya, bisa diaplikasikan pada kehidupan di masyarakat. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada Romo Guntur yang mana sudah mendampingi kegiatan ini dari persiapan, perencanaan sampai malam ini terselenggara lancar, aman, dan sukses. Saya juga mengucapkan terima kasih pada tim IT yang sudah menyiapkan link untuk acara malam hari ini, serta saya juga mengucapkan terima kasih banyak pada pendukung saya, Mbak Teresia dan Mbak Yohana. Semoga apa yang telah diberikan kepada kegiatan ini bermanfaat bagi umat Paroki Halim dan sekitarnya yang ikut acara malam ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ulus. Mohon izin Romo, izin Bapak terkasih sebelum kita sesi foto terlebih dahulu. Mohon izin Bapak dan Ibu dimohon kamera pada screen masing-masing diaktifkan. Bapak Ibu semuanya bisa dinyalakan kameranya, kita mau foto bersama. Siapa tahu 10 tahun lagi Romo Triadi jadi uskup ya, kita doakan ya. Kandidat kuat ya. Kita doakan bersama. Kandidat kuat. Kuat apa aja Romo? Pak yang foto silakan Mbak Teresia, bisa difoto. Makasih ya Romo Tri. Udah difoto, lanjut. Siapa yang foto? Kamu ya? 1, 2, 3. Track. Tahan senyumnya ya, biasanya pakai masker, kita sekarang senyum dulu ya. Nanti ini masuk ke majalah Trubus, tenang aja Bapak Ibu semua. Bukannya kuncung. Baik Bapak Ibu, ada 3 halaman, kita foto ya. Halaman. Buka semua videonya. Halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga terakhir. Maaf apabila Bapak Ibu yang mungkin mau bertanya tapi kita cut karena waktu, nanti bisa bertanya kepada saya atau bertanya kepada Romo Triadi. Materi ini akan di nomor WhatsApp Bapak Ibu semua. Dan selanjutnya kita pasti akan mengadakan webinar lagi, jadi tunggu saja ya Pak Paulus ya. Nanti dengan tema yang menarik, silakan nanti Bapak Ibu semua, silakan. Nanti Romo Triadi setia ya. Sebagai pembicaranya, dengan penjelasannya. Semoga dengan penjelasan Romo Triadi, sekali lagi benar kata Pak Paulus, kita bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kita untuk semakin menghayati hidup perkawinannya. Tidak bisa kita hakimi, tetapi kita bantu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya, semua ada suster ini juga, Suster Clarita, semua terima kasih. Ramon, Ya. Guntur, MC silakan. Kita doa penutup MC. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Romo. Selanjutnya akan ditutup dengan doa dan berkat penutup dari Romo Guntur. Mohon izin atau Romo Triadi boleh? Romo Triadi. Kami silakan Romo. Romo Triadi. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dalam webinar kali ini. Terima kasih Romo Guntur dan tim yang sudah mengundang saya. Lalu dari bagian chat ada banyak pertanyaan dan permohonan. Apakah diperkenankan untuk mendapatkan materi itu?
Saya sudah mengirimnya ke Romo Guntur, jadi silakan nanti bisa bertemu, menghubungi Romo Guntur secara pribadi untuk mendapatkan materi itu sebagai bahan pembelajaran secara pribadi maupun berkelompok. Ya, terima kasih atas kebersamaan kita dan marilah kita akhiri webinar katekese perkawinan ini dengan berdoa dan mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kebersamaan yang boleh kami alami pada malam hari ini di dalam webinar katekese perkawinan yang diselenggarakan oleh Seksi Kerasulan Keluarga Paroki Halim Perdana Kusuma Jakarta. Bersama-sama kami telah belajar, kami telah mengupas apa yang menjadi dasar ukuran dari sah tidaknya perkawinan Katolik dan juga bagaimana membantu saudara-saudari kami untuk bisa mengesahkan perkawinan mereka sehingga mereka boleh merasakan kebahagiaan dalam hidup perkawinan. Semoga apa yang kami dapatkan semakin menyemangati kami untuk menjadi berkat bagi semakin banyak orang, lebih-lebih bagi keluarga-keluarga yang saat ini mengalami persoalan di dalam hidup mereka. Curahkanlah rahmat-Mu, curahkanlah juga semangat untuk saling mengampuni, saling memahami, saling menolong, sehingga akhirnya satu sama lain boleh mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka, hidup keluarga mereka. Kami berdoa secara khusus bagi tenaga-tenaga pastoral, lebih-lebih mereka yang berkecimpung dalam seksi kerasulan keluarga, para prodiakon, ketua lingkungan, yang menjadi jujukan bagi mereka, pasangan-pasangan yang bermasalah, semoga mereka dapat membantu mereka, memberikan kelegaan melalui solusi-solusi pastoral yang dapat mereka bagikan, mereka berikan. Kami mohon berkat-Mu untuk segala upaya baik kami ini, sehingga akhirnya nama-Mu lah yang kami puji dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga kita semua, pastoral keluarga, pendampingan keluarga, dan upaya-upaya baik yang kita lakukan senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo. Panitia, terima kasih Romo.